Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, seiring dengan diskursus nasab yang masih berlanjut hingga buku ini terbit, yakni buku tentang diskursus nasab yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari berbagai pendekatan atau bahasa umumnya itu dengan kajian pustaka, beredar pula informasi bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau penulis buku ini Imaduddin Usman Al-Bantani, ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang katanya mencium tangan Habib Usman bin Yahya, seorang mufti Batavia, sebagai bukti penghormatan dan pengakuan bahwa Habib Usman ini memang dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Benarkah kisah ini? Itulah yang ditanyakan kepada kami, dan hal ini sudah pernah kami ulas beberapa bulan yang lalu. Untuk itu mari kita cermati kembali dari berbagai sisi. Edisi kali ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari salah seorang sahabat di kolom komentar. Mohon maaf Gus, minta pencerahannya lagi. Satu, apakah Syekh Nawawi Al-Bantani pernah bertemu dengan Habib Usman bin Yahya? Kedua, benarkah Syekh Nawawi Al-Bantani membenarkan arah kiblat di Masjid Pakojan pada masa penjajahan? Yang ketiga, benarkah Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mencium tangan Habib Usman bin Yahya? Mohon pencerahannya. Nah, terkait dengan hal ini mungkin bisa menjadi satu ya, terjadi pertemuan membetulkan arah kiblat, kemudian terjadi reaksi cium tangan, begitu. Saya mencoba mencari di buku-buku primer yang ditulis oleh para ahli di masanya atau buku-buku penelitian, belum menemukan, Mas. Tetapi kemudian saya mencoba googling. Setelah saya menggoogling, ternyata kisah itu banyak diinformasikan di media-media online yang mengambil sumber dari buku ya. Saya coba bacakan dari nusantaracenter.com ya. Di sini diinformasikan, setelah Sayyid Usman Al-Bantani menyelesaikan pembangunan sebuah masjid di wilayah Pakojan, dalam kurung Masjid Pakojan, maka Syekh Nawawi Al-Bantani datang ke sana. Waktu itu ia masih berusia 15 tahun. Jadi kedatangan Syekh Nawawi ke Pakojan, ini usianya 15 tahun. Ia merasa ada yang tak benar dari arah kiblat, kemudian dan seterusnya terjadilah pembetulan arah masjid itu, lalu terjadi reaksi antara keduanya sehingga cium tangan ya. Berikutnya saya akan bacakan dari situs berita Laduni. Langsung saya bacakan pada intinya. Masjid yang dibangun oleh Habib Usman itu ternyata memiliki arah kiblat yang salah, padahal yang menentukan arah kiblat adalah Habib Usman Ibnu Yahya Al-Alawi sendiri. Di hari yang berbeda, Syekh Nawawi Al-Bantani melihat masjid tersebut yang telah sempurna, tapi dalam benaknya ada pikiran bahwa masjid ini bermasalah. Padahal secara fisik masjid Jami yang dibangun oleh Habib Usman sudah selesai. Kiai Nawawi yang masih muda, Kiai Nawawi yang masih remaja, umur 15 tahun. Jadi antara ulamacenter.com dengan laduni.id ini sama. Pertemuan itu terjadi pada Syekh Nawawi berusia 15 tahun. Yakin betul bahwa letak arah kiblat masjid itu kurang pas, salah arah. Sungguh kejadian ini mendorong terjadi perdebatan panjang antara Kiai Nawawi dan Habib tersebut. Pastinya Habib Usman tidak sepakat dengan pendapat Kiai Nawawi, apalagi Masjid Jami sudah tuntas bangunannya. Akhirnya sang Kiai mendekat ke Habib sambil menarik lengannya agar bisa merapat. Kiai Nawawi berkata, "Lihat nan jauh di sana ya Habib Usman," sambil menunjukkan jarinya ke arah Ka'bah. Atas izin Allah ternyata Ka'bah kelihatan secara fisik. Habib Usman pun melihatnya tanpa menggunakan alat. Inilah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Tanpa berpikir panjang, Habib Usman meyakini kebenaran pendapat Kiai Nawawi, apalagi dirinya juga melihat secara fisik posisi Ka'bah yang lebih pas. Seketika itu Habib Usman langsung merebut tangan Kiai Nawawi, menciumnya. Karena gerakan tangan sudah terbaca lebih awal, dengan cepat Kiai Nawawi langsung menarik tangannya hingga Habib Usman tidak dapat mencium. Terjadilah dialog antar keduanya. Dengan tawadhu Habib Usman bertanya, "Mengapa Anda menolak kucium tanganmu sebagai pertanda hormat
atas ketinggian ilmumu, sekaligus tanda Anda layak sebagai predikat pewaris para nabi. Memang aku diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus anugerahnya bisa melihat Ka'bah dari jarak jauh secara fisik. Tapi jangan dilupakan Habib, antum lebih muda dibanding aku, sebab antum masih bagian dari zurriyah Nabi atau keturunan Nabi. Mestinya saya yang lebih berhak mencium tangan Habib Utsman. Ya sekaligus hormat pada turunan dan cucu-cucu Nabi Muhammad. Timpal Kiai Nawawi. Setelah dialog selesai, sang Habib tidak mau kalah. Akhirnya ia merangkul sambil memeluk Kiai Nawawi Al-Bantani dengan keras sehingga tidak bisa bergerak. Apalagi secara fisik badan Habib Utsman lebih besar. Dalam kondisi ini sang Habib lantas mencium kening Kiai Nawawi berkali-kali. Singkat cerita, keduanya akhirnya terharu dan menangis. Kisah ini menurut penulisnya mengambil dari karya Sayyid Haidar. Saya juga melacak dari Sindo, sumbernya sama, yakni dari buku Pujangga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Indonesia, tulisan Haidar. Di sini nggak ada kata sayyidnya, Haidar. Intinya beberapa tulisan di media online tersebut sumber tentang karomah Syekh Nawawi dan tawaduknya beliau, sehingga terjadi seperti kisah tadi yang saya bacakan, itu sama-sama mengambil dari buku yang ditulis oleh Haidar. Nah, sekarang kita coba lacak akan kebenaran itu. Yang pertama tadi saya membaca dari situs berita ulama nusantara.center.com. Di situ dikisahkan masjid yang dimaksud adalah Masjid Pekojan yang dibangun oleh Habib Utsman. Kalau Masjid Pekojan itu umum kita tahu bernama Masjid An-Nawir. Masjid tersebut dalam buku Van den Berg kan sudah ada sejak lama, walaupun pada abad 1885 tidak dipakai sholat Jumat karena sudah ada masjid pribumi yang lain dan yang lebih dulu. Intinya bahwa kalau yang dimaksud adalah Masjid Pekojan itu Masjid An-Nawir, itu sangat tidak mungkin. Sebab apa? Dalam situs kebudayaan DKI Jakarta diinformasikan bahwa masjid tersebut dibangun pada tahun 1760, sekitar itu ya. Jadi abad 18 pertengahan. Sementara Habib Utsman sendiri lahir 1822. Beliau hidup di abad atau lahir di abad ke-19. Maka mungkin bukan masjid itu yang dimaksud, atau mungkin jangan-jangan kisahnya tidak ada. Atau mungkin pertemuan itu terjadi saat masjid atau pembetulan arah kiblat itu terjadi ketika masjid itu direnovasi atau diperluas pada tahun 1850. Nah, kalau tahun itu Habib Utsman ya sudah remaja kan. Namun kita lihat di berbagai sumber bahwa beliau menurut sahabat-sahabatnya dan menurut sumber-sumber yang lain kembali ke Batavia itu setelah menimba ilmu dari berbagai daerah sampai ke Tunisia, Hadramaut dan segala macamnya termasuk di Mekah ya. Itu beliau kembali ke Batavia 1862. Maka jika melihat dari sini tidak mungkin terjadi pertemuan pembetulan arah kiblat Masjid Pekojan. Jikalau yang dimaksud Masjid Pekojan itu adalah Masjid Pekojan yang saya informasikan tadi. Nah, itu dari posisi masjid. Kita sekarang melihat dari sisi usia. Dari dua sumber tadi mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi saat Syekh Nawawi Al-Bantani berusia 15 tahun. Dua sumber mengatakan hal yang sama, usia 15 tahun. Sumber lain mengatakan dalam usia belasan tahun. Nah, sekarang kita lihat dari usia 15 tahun. Berarti kalau Syekh Nawawi dengan Habib Utsman itu selisih 9 tahun, Syekh Nawawi berusia 15 tahun dikurangi 9 berarti tinggal 6. Kira-kira memungkinkan enggak orang dalam usia 6 tahun sudah bangun masjid? Apalagi jika kita membaca dari sumber-sumber historis yang dibuat oleh sahabat-sahabat beliau sendiri, baik Sunan Nugronya ataupun oleh Den Berg, dalam usia sekitar 3 tahun Habib Utsman ini ditinggal pergi oleh ayahnya kembali ke Mekah dan beliau diasuh oleh kakeknya. Kira-kira memungkinkan enggak
Kan seperti itu ya. Itu dari sisi usia. Saya kembalikan kepada Anda. Yang pertama adalah dari angka tahun pembuatan masjid, perluasan masjid, dan yang kedua dari sisi usia. Nah, para pemirsa sekalian, lepas benar atau tidaknya dari informasi yang disampaikan beberapa situs media online yang menurut media itu bersumber dari buku yang ditulis oleh Haidar, kisah-kisah serupa ini itu sering kali muncul. Satu misal umpamanya seperti berdirinya NU, ditempel-tempelkan beberapa tokoh menjadi bagian. Ada lagi yang terlalu kasar ya, sehingga minta restu habaib. Kenapa seperti itu? Anda bisa menilainya sendiri, saya tidak perlu panjang lebar. Intinya sahabat-sahabatku sekalian, terjadinya pertemuan antara kedua tokoh untuk membetulkan kiblat Masjid Pakojan. Dari sumber-sumber yang ada saya tidak temukan. Kemudian ketika dilacak dari sisi pembuatan, termasuk dari sisi usia, tentu sangat tidak memungkinkan. Demikian, mudah-mudahan ada titik manfaat yang dapat dipetik dari ulasan ini. Dan marilah kita sama-sama untuk menjaga bangsa ini dan juga menjaga sejarahnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.